Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah: sebagai mitra Allah, kita harus memiliki perspektif ciptaan Tuhan yang baik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 1, ayat 29 sampai ayat 31, yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semuanya itu menjadi makananmu. Namun, kepada segala binatang liar, segala burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 1, ayat 29 sampai ayat 31, tentang rancangan Tuhan agar seluruh ciptaannya sehat dan sejahtera. Saat Allah menciptakan manusia, Dia memberikan pola makan yang sempurna. Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, sebagai sumber makanan utama manusia dan hewan, mencerminkan keharmonisan ciptaannya yang sempurna dan sehat. Dalam Kejadian 1, ayat 29 sampai ayat 31 ini, ditegaskan bahwa segala yang diciptakannya amat baik, termasuk cara Allah menyediakan makanan bagi manusia pertama. Ayat ini ditulis dalam konteks dunia pasca penciptaan, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, ketika manusia dan alam masih hidup dalam keselarasan total dengan kehendak Allah. Namun, setelah kejatuhan manusia, pola makan manusia berubah, memasukkan daging dan makanan olahan. Seiring berjalannya waktu, umat manusia mulai melupakan pesan awal Allah tentang pola makan yang memuliakan Pencipta. Kini, kita hidup di zaman fast food, junk food, dan pola makan berlebihan yang sering merusak tubuh dan lingkungan. Bahkan tren mukbang di media sosial mendorong konsumsi berlebihan, padahal Allah melarang apapun yang merusak tubuh yang Dia ciptakan. Di era digital ini, kita terjangkit krisis kesehatan akibat pola makan tinggi gula, lemak trans, dan bahan pengawet, fenomena yang jauh berbeda dari rencana awal Allah untuk memberi kita makan dari tanaman hijau yang memberi nutrisi alami. Banyak orang lupa bahwa setiap pilihan makanan bukan hanya soal selera, tetapi tentang penghormatan terhadap tubuh dan bumi yang diciptakannya. Konten pola makan sehat di YouTube dan TikTok menunjukkan meningkatnya kesadaran, tetapi sering terjebak pada diet ekstrim atau tren sesaat tanpa landasan rohani yang kuat. Sebelum kita menggali inti firman Tuhan, renungkanlah pertanyaan untuk reflektif ini. Apakah kita benar-benar memaknai bahwa setiap makanan adalah anugerah Tuhan, dan tanggung jawab kita untuk memelihara pola makan ini? Jawaban dari pertanyaan ini adalah inti pesan Tuhan dalam Kejadian 1, ayat 29 sampai ayat 31 ini. Allah merancang pola makan manusia di Taman Eden berdasarkan tanaman berbiji, sumber serat, vitamin, dan mineral alami, yang menandakan bahwa kesehatan jasmani adalah bagian dari rencana rohaninya. Dengan memakan makanan apa adanya dari ciptaannya, manusia pertama menikmati hidup penuh energi tanpa penyakit yang kini sering kita alami. Masalahnya, kita sering fokus pada kuantitas atau tren diet baru, tetapi melupakan kualitas makanan. Bahwa, semua yang diciptakan Tuhan itu baik ketika dikonsumsi dengan ucapan syukur, dan kesadaran tanggung jawab kita sebagai mitra Allah. Tuhan ingin agar kita 1. Memuliakan Pencipta melalui memilih makanan alami dan bergizi, bukan olahan berbahaya. 2. Menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus, dengan pola makan yang mendukung kesehatan jasmani dan rohani. 3. Mengelola ciptaan lainnya, mengelola pertanian dan lingkungan dengan bijak, mempraktikkan penata layanan yang Allah percayakan kepada kita sejak awal. Saat kita mengikuti pola makan yang Allah rancang, kita bukan hanya memperbaiki kesehatan kita, tetapi juga mengembalikan keharmonisan antara manusia, makanan, dan Pencipta, sebuah kesatuan yang menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia. Apa relevansi firman Tuhan ini dengan kehidupan sehari-hari kita? Praktekkan untuk selalu bersyukur. Setiap kali kita makan buah, sayur, atau kacang-kacangan, ucapkan syukur karena Allah telah menyediakannya untuk memberi energi dan menjaga kesehatan kita.
Terapkan pola makan seimbang. Kombinasikan sayur hijau, buah kaya serat, dan kacang-kacangan sebagaimana awalnya Allah berikan, sambil mengurangi makanan olahan dan berlemak tinggi. Pengaruhi komunitas kita. Ajak keluarga dan gereja untuk menerapkan program Makan Sehat ala Eden, minimal setiap minggu, dengan saling berbagi resep makanan ringan nabati yang memuliakan Tuhan. Pengelolaan kelestarian lingkungan. Dukung pertanian lokal dengan membeli produk mereka. Lakukan budidaya kebun rumahan, dan hindari kemasan plastik berlebihan sebagai wujud menghargai ciptaan Allah. Ketika kita mengembalikan pola makan kita ke rencana awal Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan kesehatan fisik, tetapi juga kedamaian rohani, karena kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan ini, mari kita buka hati dan mengakui kesalahan kita. Tuhan, kami sering mengabaikan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Kami makan tanpa menyadari asal-usul makanan dan dampaknya. Ampuni kami, dan tolong kami untuk menghidupi pola makan yang memuliakan-Mu. Kita harus berkomitmen untuk 1. Mengutamakan konsumsi sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan dalam setiap harinya. 2. Mengurangi makanan olahan dan bergula secara berlebihan. 3. Berdoa dan bersyukur sebelum dan sesudah makan. Agar komitmen untuk memperbaiki diri berjalan dengan baik, katakan deklarasi atau mantra iman ini berulang-ulang. Aku memilih makanan alami, dan memuliakan Sang Penciptaku. Aku menjaga tubuhku sebagai bait Roh Kudus. Mari kita akhiri dengan doa dengan menyanyikannya. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Di setiap buah dan sayur yang Kau beri, ku sambut dengan hati penuh syukur, agar tubuhku bisa memuliakan-Mu. Makanan dari-Mu, anugerah yang kudus. Ku jaga tubuhku sebagai bait Roh Kudus. Di setiap kunyahan ku sanjung nama-Mu. Dengan rasa syukur ku hargai anugerah-Mu. Ku hindari segala yang merusak. Ajarku bijak memilih dan bersyukur. Tubuhku ku persembahkan bagi-Mu, dalam hidup dan ibadah yang kudus. Makanan dari-Mu, anugerah yang kudus. Ku jaga tubuhku sebagai bait Roh Kudus. Di setiap kunyahan ku sanjung nama-Mu. Dengan rasa syukur ku hargai anugerah-Mu. Ku penuhi tanganku dengan buah nyata. Ku hayati kasih-Mu dalam setiap menu. Bersama-Mu Tuhan, ku pulihkan harmoni antara jiwa, tubuh, dan alam ciptaan-Mu. Makanan dari-Mu, anugerah yang kudus. Ku jaga tubuhku sebagai bait Roh Kudus. Di setiap kunyahan ku sanjung nama-Mu. Dengan rasa syukur ku hargai anugerah-Mu. Anugerah yang kudus, dengan hati penuh syukur ku jalani hidupku. Memuliakan nama-Mu. Amin, amin, amin.
sumber hidup ke setiap buah dan sayur yang kau beri. Ku sambut dengan hati penuh syukur agar tubuhku bisa memuliakanmu. Makanan darimu, anugerah yang kudus. Ku jaga tubuhku sebagai bayi. Roh Kudus di setiap kunyahan, ku sanjung namamu. Dengan rasa syukur ku hargai anugerahmu. Menghindari segala yang merusak, ajarku bijak memilih dan bersyukur. Tubuhku ku persembahkan bagimu dalam hidup dan ibadah yang kudus. Makanan darimu, anugerah yang kudus. Ku jaga tubuhku sebagai bayi. Roh Kudus di setiap kunyahan, ku sanjung namamu. Dengan rasa syukur ku hargai anugerahmu. Ku penuhi talanku dengan buah nyata. Ku hayati kasih-Mu dalam setiap menu. Bersama-Mu Tuhan, ku pulihkan harmoni antara jiwa, tubuh, dan alam ciptaan-Mu. Makanan darimu, anugerah yang kudus. Ku jaga tubuhku